Pagi Bapak Ibu Saudara, selamat datang di Philip Webinar edisi hari Senin tanggal 17 Juli 2017. Seperti biasa kita akan konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih Pak Antonius dan Pak Roy Barus. Baik, kita akan langsung mulai saja Pak ya. Oke. Untuk hari ini kami melihat IHSG berpotensi bergerak menguat ya atau bullish secara moderat ya, dengan support level berada di 5794, sementara resistance level berada di 5853. Untuk pagi ini indeks regional bergerak beragam ya atau mix. Ini karena pelaku pasar memang menantikan rilis sejumlah data ekonomi dari Tiongkok ya. Contohnya yaitu pertama data pertumbuhan ekonomi atau GDP untuk kuartal 2 yang diperkirakan akan tumbuh 6,8% secara year on year. Ini ditopang oleh permintaan dalam negeri dan juga ekspor dari luar negeri. Namun 6,8% ini lebih rendah dari pertumbuhan yang dicatatkan pada kuartal 1 yaitu 6,9%. Selain itu juga akan ada rilis data industrial production yang diproyeksikan akan tumbuh sebesar 6,7% secara year to date. Selain itu juga ada data penjualan retail dan juga investasi pada aset-aset tidak bergerak atau fixed asset investment. Selain itu juga investor di Asia akan merespon rilis data ekonomi Amerika akhir pekan lalu yang menunjukkan pelemahan pada data inflasi dan juga penjualan retail, sehingga ini membuat investor mempertanyakan keyakinan The Fed bahwa inflasi akan segera meningkat ya, sehingga setelah data ini keluar probabilitas naiknya suku bunga di bulan Desember itu menjadi 43,1%. Sebelumnya hari Kamis itu sekitar 55%-an. Kecil ya. Iya, semakin kecil. Soalnya ya investor melihatnya bagaimana kalau emang inflasinya nggak ada gitu, mau naikin suku bunga bagaimana gitu kan, agak susah juga gitu. Sementara untuk hari ini indeks saham di Jepang atau pasar saham di Jepang tutup karena ada hari libur Marine Day. Ya, tadi kalau IHSG kita lihat memang ya, lihat dari regional mungkin agak mix ya dengan Jepang libur. Kalau lihat dari komoditi juga pekan lalu Dow Jones S&P naik cukup kencang dan juga Eido-nya naik 0,81%. Ini lumayan, mudah-mudahan bisa kembali mengangkat IHSG Pak Jasa. Tapi kalau kita lihat, nah ini yang agak tricky dari foreign flow-nya kemarin, net sell-nya 700 miliar. Dan semakin mengkhawatirkan adalah kalau kita lihat pada pekan-pekan sebelumnya, ketika foreign net sell-nya itu lebih besar dari 500 bio, itu IHSG ditarik kencang. Tapi kemarin sepanjang hari pagi doang naiknya, tapi siang hari cenderung stagnan dan ada tarikan sedikit pada menjelang penutupan. Nah ini tampaknya asing semakin hurried atau terburu-buru untuk melepas portofolio, semakin mempercepat proses distribusi. Nah ini kita lihat memang tidak serta-merta akan turun dalam IHSG, namun tentu kalau lihat dari catatan di sini, ini asing masih dalam posisi net buy sejak tanggal Mei ya. Jadi ketika posisi itu dia. Ya, bulan Mei itu IHSG kurang lebih di level 5.600-an average mereka, jadi mereka masih untung. Nah, sekarang PR-nya adalah untuk mereka jualan di rentang sejak mereka net buy di bulan Maret tanggal 14 sampai dengan bulan Mei tadi, mungkin kurang lebih IHSG average kurang lebih di 54 hingga 55 ya. Jadi kemungkinan pun ada koreksi, IHSG masih akan dijaga di atas level 5.500, tidak lebih dalam dari itu Pak. Jadi untuk waktu dekat ini bisa disarankan untuk trading saja, masih seperti biasa. Ketika market turun, nah itu boleh coba buy on risk. Namun ketika market sudah mulai ada tarikan lagi, justru kita manfaat untuk jualan saja. Apalagi kalau diiringi dengan net sell yang cukup deras dari asing. Jadi strategi sementara itu. Dan kalau kita lihat nanti sebentar lagi akan ada rilis laporan kedua Pak ya. Ada potensi juga, dan ini masih prognosa juga, belum tentu benar. Seandainya ada kenaikan kinerja di emiten-emiten yang bagus, Q2-nya mungkin akan dimanfaatkan untuk jualan justru ya. Jadi mereka manfaatin euforia dari lokal untuk mereka jualan. Demikian. Jadi perhatikan tetap foreign flow analysis untuk masing-masing saham.
Ya, untuk news ada apa aja? Ya, yang pertama adalah PT Indonesian Paradise Property atau INPP. INPP menambah kepemilikannya atas PT Plaza Indonesia atau PLIN dengan total nilai transaksi sebesar 290 miliar rupiah. Namun transaksi ini tidak penting atau imaterial karena kurang dari 1% sehingga tidak akan mempengaruhi operasional dari INPP sendiri maupun dari PLIN. Yang berikutnya adalah PT Majapahit Inti Corpora atau Aksi. Aksi baru saja mengakuisisi PT Batu Licin 69 Transportasi dengan total kepemilikan saham sebesar 96,34%. BES ini adalah perusahaan transportasi darat ya. Padahal sebelumnya kan Majapahit ini sekuritas ya. Ya, jadi jauh sekali memang. Dan berikutnya adalah Waskita Karya, WSKT. Nah, ini laporan keuangan nih. Ya, dia mencatatkan kinerja semester satunya yang cukup bagus ya. Pendapatan naik dramatis menjadi 2 kali lipat, menjadi 8,08 triliun dari 8,08 triliun menjadi 15,55 triliun. WSKT juga optimis bahwa kinerja tahun ini akan lebih baik lagi dengan penambahan beberapa proyek jalan tol ya. Jadi ya memang dari yang keluar ini sudah baik-baik. Dari minggu lalu kan BNI ya kita lihat ya. Jadi sekarang ada Waskita Karya. Kalau yang bagus duluan Pak ya. Dan di korannya juga gede-gede Pak. Ya, yang terakhir adalah PT Keramika Indonesia Asosiasi atau KIAS. KIAS menanti rebound di properti sektor karena memang permintaan untuk keramik ini tergantung dari sektor properti. Diperkirakan sektor properti ini akan meroket lagi di semester 2. Wah, optimis sekali ini. Sehingga permintaannya akan memperkuat kinerja KIAS di kuartal-kuartal yang akan datang. Tapi kalau keramik ini tadi juga mereka concern dengan impor keramik ya. Kalau sekitar 5 tahun lalu saya nggak salah ingat itu masih dipandang sebelah mata impor keramik. Tapi kalau sekarang memang jadi ancaman karena impor dari Tiongkok ini selain harganya murah, kualitas juga bagus Pak. Dan kalau kita proyek-proyek besar yang menggunakan homogeneous style yang besar-besar ukuran 60 kali 60 ke atas besar itu kebanyakan dari Tiongkok. Bahkan untuk proyek BUMN saya pernah lihat, saya lupa tempatnya, tapi ini proyek BUMN bahkan dia menggunakan proyek keramiknya impor. Jadi ini agak-agak menyedihkan memang. Padahal kita juga ada ya produsen keramik seperti Arna ya, besar. Cuma masalahnya ini kalau di lokal ini gasnya tadi dia harga gasnya tinggi, suplainya nggak terlalu lancar. Jadi buat produsen juga tinggi kosnya juga tinggi. Jadi ini sebagai hambatan ya, karena kalau dari sisi kualitas sebenarnya kita nggak kalah dengan keramik Eropa. Jadi kelas kita dengan Italia sudah sama, tapi karena ya tadi harga bicara ya, kalau udah dapat harga murah ya mau gimana lagi. Ya, lanjutnya ada tadi kalau analisis rekomendasi untuk pekan ini, kita pertama ada saham Waskita Karya. Ya, Waskita ini tadi dari laporan keuangan dan kemarin chartnya juga meskipun dengan kamera tapi ada peluang untuk tren rebound dan ya jadi hari ini berita tadi belum di price in lah ya. Ya, belum price in dan mudah-mudahan bisa kembali ngangkat. Bagi yang kemarin sudah sempat ada ngambil dulu di level 22 ya selamat, bisa mungkin tunggu mungkin bisa sampai ke 23 ya untuk trading. Tapi perhatikan jika harganya ditarik tapi asingnya justru jualan, nah ini tanda kita juga jualan saja. Tapi kalau masih nggak ada foreign net sell di saham Waskita dan harganya masih terus berjak naik, nah ini boleh ikut dengan target price sampai ke 23 hingga ke 23.50. Lalu ada Bank Tabungan Negara, kemarin ada sempat tertekan Pak Jasa ya, Pak BTN ya, tapi ini sudah mulai rebound kembali dan kita lihat ini reboundnya masih setengah jalan dan mungkin bisa dapat ada swing sedikit ke level 2400, boleh coba tampung dan tunggu sampai level 2580 hingga 2600 untuk kembali take profit di saham BBTN. Lalu berikutnya ada saham Pakuan nih Pak, properti yang enak buat pekan Pak. Kemarin sempat sebelumnya kan pekan lalu sempat ke 650 ya. Dan ini sudah kembali turun dan kalau kita dari stokastik sudah masuk area oversold dan sudah melandai, jadi bisa
coba buy on this di kisaran Rp600 dengan target price ya kembali ke level 650 untuk ditradingkan. Demikian untuk tarik hari ini. Ya, baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait portofolionya atau saham atau makroekonomi secara keseluruhan bisa masukkan di kotak yang tersedia. Silakan. Oke, pertama Pak Paul Leonardo, Sril, bagaimana tren dan kemungkinannya? Oke, kemungkinannya si Sril, apakah masih bisa kita tektokin? Sril. Iya Pak, ini kayak masih belum kemana-mana Srilnya, mungkin masih akan cenderung sideways ya. Ini sangat datar banget, flat banget dengan rentang 315 sampai ke 330, tidak banyak. Kalau Bapak ada barang ya mungkin di hold boleh, tapi kalau untuk menambah posisi atau masuk baru, belum ada posisi, kami belum sarankan untuk masuk dulu karena volume juga sangat tipis sekali dan ini tampaknya memang minim pergerakan di saham Sril ini. Meskipun kalau kita fundamental ya penjualan masih bagus, dari fundamental juga kayak nggak ada masalah, jadi tinggal nunggu momentum untuk digerakkan saja di saham Sril ini Pak. Jadi masih wait and see untuk saham Sril. Lalu Pak Agung Nugroho, MLBI, Wika dan JSMR, apakah bisa akumulasi ya MLBI? MLBI ini dia sudah mulai ada diversifikasi usaha, tidak hanya menggunakan minuman beralkohol, jadi sudah ada pabrik soda berkarbonasi itu di Mojokerto pabriknya kalau nggak salah, dan ya ini baru mulai beroperasi, mudah-mudahan bisa kembali kicking in. Kalau kita lihat penjualan tahun ke belakang ini mengalami kontraksi karena itu ada terkait larangan penjualan minuman beralkohol di Alfamart, di supermarket ya kecil. Nah, lihat dari penjualannya pada 2015 ke 16, oh masih tumbuh sih, tapi 16 ke 17 kenaikannya mencapai 11% ya, tidak sebesar tahun sebelumnya. Jadi memang sudah mulai cooling down. Kalau dari sisi PE ratio juga 21 kali, ini ya cukup wajar bagi perusahaan consumer goods. PBV-nya 19 kali, mungkin ini karena equity-nya kecil Pak Jasa ya. Jadi memang biasanya kalau equity consumer goods ini equity tidak terlalu besar karena memang dia banyak untuk bagi dividen. Nah, untuk sentimen ke depannya, nah untuk makanan minuman sendiri memang besar industrinya dan kalau lihat brandnya mungkin buat yang non alkohol masih belum terlalu kedengeran Pak Jasa ya untuk MLBI ya. Baru ya. Iya, jadi masih perlu kita lihat. Nah, kalau dari harga teknikal sendiri ini juga cenderung naik, namun volume tidak diiringi dengan volume. Jadi dan ini sudah ada area resisten. Coba tunggu Pak barang pekan ini ya. Jika dia mampu bertahan di atas level 12.300 itu boleh coba disimpan. Tapi kalau lihat dari nature sahamnya kurang begitu liquid, mungkin agak cukup riskan Pak ya di saham MLBI ini dengan valuasi yang sebenarnya bisa-bisa saja ini MLBI. Lalu Wika. Untuk Wika, nah ini masih delosor turun terus dan mudah-mudahan dengan katalis dari laporan waskita, Wika ada juga kabar gembira dari sisi laporan keuangan meskipun belum juga rilis, tapi kalau lihat dari indikasi waskita mudah-mudahan untuk BUMN plat merah konstruksi harusnya bisa cukup bagus kinerjanya, dan ini sekarang ada di level support 2170. Kita lihat hari ini jika mampu mengangkat harus di atas level 2200 Pak untuk confirm ada tarikan lagi ya. Namun jika bertahan di level 22, bagi yang belum masuk tahan dulu wait and see, takutnya ada kembali ke level 270 dan mungkin lebih rendah dari itu karena ini memang arahnya meskipun tetap kayak sideways tapi ada peluang untuk dia kembali ke bawah secara tergantung dari katalis laporan keuangan nih Pak. Jadi masih wait and see Pak untuk Wika Wijaya Karya. Lalu Jasa Marga. Nah, JSMR. Untuk JSMR ini secara teknikal ini agak kurang begitu bagus karena sudah mulai agak stuck di atas ya, dan sudah mulai masih di line, sudah mulai meninggalkan area atas dan kembali ke bawah. Jadi peluang untuk Jasa Marga untuk terkoreksi
terbuka lebar. Jadi bagi yang sudah ada barang di model bawah bisa coba siap-siap profit taking jika ada kenaikan Pak. Jadi tidak untuk akumulasi Jasa Marga. Ini justru saatnya distribusi karena kalau kita lihat dari chartnya sudah Iya, trennya udah ya ini sudah ya, selesai Pak. berakhir ya. Dan kalau kita lihat dari trennya sendiri ini sudah mulai break down dari MA 20 harinya, di mana ketika dia posisi strong uptrend dia tidak pernah di bawah ini, dan ini sudah di bawahnya. Ini sinyalemen awal untuk perubahan tren di saham Jasa Marga. Pak Roy Barus, ACES, CTRA, dan LPK. Nah, kemarin ACES ini kenaikannya signifikan Pak ya. Karena penjualan Juninya katanya. Ya, sepertinya ada penjualan Juni naik, dan kalau lihat dari Juni dan dari bulan Mei penjualannya bagus. Sepertinya ACES ini Q2-nya akan bagus. Nah, ini lihat dari masih lain juga masih menguat, jadi masih strong uptrend bagi ACES, bisa di hold bagi sudah ada barang. Buat yang belum ada barang, coba tunggu nanti ada mungkin 2-3 hari ke depan ada swing trading, ada swing sampai ke level 1100 kemungkinan atau 1090, bisa coba tampung di sana. Buat trading cepat, kemarin sudah ada barang di bawah, mungkin bisa coba sell out trend lebih dahulu di kisaran 1150 dan tampung di kisaran 1090 hingga 1100 rupiah untuk kembali akumulasi di saham ACES. Namun bagi yang ingin hold, nggak apa-apa, saham ini masih bisa ditahan karena dia uptrendnya masih cukup kuat, dan ini panjang ya dari bulan April lalu Pak ya, ini masih lanjut dan kayaknya masih bisa bertahan uptrendnya. Next ada CTRA. Ya, ini juga masih uptrend, namun kayaknya kenaikannya sudah mulai agak sedikit terbatas ya. Jadi kehabisan tenaga ya. Ya, kalau untuk trade sale kita lihat dulu dalam beberapa waktu ke depan ini, jika dia mampu breakout level 1235 ini masih bisa di hold, namun jika dia masih tidak kemana-mana 2-3 hari depan di level 1230, 1240 dan sudah mulai ketahan kayaknya, boleh coba untuk trade sale dulu dan tunggu di kisaran support di 1160 hingga 1150 untuk kembali tampung di saham CTRA. Next ada LPKR. Ini juga sudah mulai ada rebound dan sudah sampai ke area tengah di 750 760 ya Pak saya. Dan coba bagi yang ada barang tunggu sampai 2-3 hari, jika sudah mulai terbatas kenaikannya 750 760 ini level yang tepat untuk take profit bagi yang masuk di harga 640 63 650 ya Pak. Bagi yang belum ada barang, kami saran tidak untuk mengejar kenaikannya karena ini rally sudah cukup panjang sepanjang hampir 3 pekan lalu ya. Dan lihat dari histogram MACD memang masih positif, tapi sudah sedikit melemah kenaikan power dari kenaikannya. Jadi mungkin akan ada aksi profit taking dalam beberapa waktu ke depan di LPKR. Sekaligus pertanyaan dari Bapak Antonius Leo ya untuk LPKR Pak ya. Next ada ASII dan BNGA. ASII. Nah, ASII ini dari chartnya sendiri rentan koreksi Pak. Ini kalau lihat dari posisi uptrend dari tahun lalu di bulan-bulan November ini sudah cukup panjang, dan puncaknya kayak di kisaran bulan-bulan Juni kemarin ini sudah mulai sideways dan sedang mendekati support bawah sekarang di level 8.700. Kalau lihat dari stokastik maupun MACD ini memang ada potensi technical rebound ya, tapi lihat dari trennya ini sudah mulai agak melemah. Jadi untuk trading jangka pendek boleh coba masuk, tapi tidak untuk di hold karena nah ini kalau kita buat trend line ini sebenarnya sudah break dari uptrend channelnya, jadi sudah mulai agak bahaya. Jika ingin trading boleh, tapi lebih baik sedikit saja dan perhatikan ketat jika dia jebol di bawah 87 ini sebaiknya di cut loss saja. Karena ini sifatnya spekulasi beli ya untuk trading saat ini ya. Dan katalis dari otomotif juga tidak banyak, mobilnya naiknya ada tapi tidak terlalu signifikan, dan motor juga masih melemah. Lalu juga dari sektor batubara sudah mulai menggeliat tapi belum tampak di laporan keuangannya UNTR, dan CPO juga masih adem-adem aja Pak ya, dan properti juga masih belum terlalu banyak berbicara. Jadi infrastruktur juga belum kontribusi ya. Iya, dan jadi ASA masih netral sentimennya, dan kita lihat technicalnya sudah mulai agak jenuh di atas. Ya mungkin bisa coba lepas dulu bagi sudah ada barang di bawah take profit. Kalau ada tarikan di level 89 kita bisa lepas dulu. Lalu BNGA.
Nah, BNG juga sama seperti Astra ya, kayak gerakan chartnya ini sudah mulai sideways, jadi mungkin tunggu sampai ke level 11.50 untuk trading buy kembali dan lepas di kisaran 12.50 hingga 12.70 Pak. Jadi untuk trading saja di saham BNGA ini. Lalu Pak Darman, Pakuan. Nah, tadi Pakuan juga sudah lihat technical rekomendasi untuk minggu ini. Pakuan juga masih bisa ditradingkan kalau trennya sideways Pak. Ini walaupun ada sedikit kenaikan dari slope-nya, namun lebih baik ditradingkan saja untuk trade buy di kisaran Rp600 untuk Pakuan dan take profit di kisaran Rp640 hingga Rp650. Ibu Alifi Arsianti, farmasi dan konsumen kapan masuk? Nah, untuk farmasi ya, untuk sentimen dari sektornya tidak banyak perubahan dan selama rupiah stabil, itu farmasi masih akan aman. Kalau KLB ini juga sudah masuk consumer goods Pak ya saya, dia sudah masuk jadi minuman dia kesehatan. terdiversifikasi memang Sudah, tidak mengandalkan hanya ke farmasi ya, ada rumah sakit pula gitu, jadi ya cukup luas lumayan. cakupannya. Kalau kita bicara KLB, nah ini sudah mulai ada gerakan uptrend, namun tetap ada peluang untuk kita kembali ke level 15.50-an untuk kembali akumulasi. Jadi masih sekarang sudah agak cukup tinggi, mungkin coba tunggu sampai 15,5 atau 15.60 untuk kembali masuk di saham KLB. Lalu untuk consumer goods, nah ini kemarin consumer goods kalau lihat dari retail ya, nggak mau ini nempel nih retail sama consumer goods. Retailnya kemarin agak kurang begitu bagus pada penjualan lebaran, dan consumer goods-nya untuk makan minuman belum ada kabar apakah bagus lebaran kemarin, namun kalau lihat dari penjualan retailnya yang tidak begitu menggembirakan, ada kemungkinan juga biasa-biasa saja di sektor consumer. Jadi mungkin growth-nya kita akan melihat sama dengan tahun kemarin ya. Dari rokok gimana? Nah, untuk rokok juga ini jadi pasca kenaikan cukai yang agresif 2 tahun terakhir ini, memang penjualan secara volume turun, tapi mereka masih mampu menaikkan laba meskipun margin tertekan. Jadi kalau untuk saham-saham sektor rokok masih coba bisa ditradingkan, namun kalau kita lihat di dalam gudang garam, nah ini juga sudah mulai memuncak ini ya. Jadi kalau ada saham di gudang garam boleh trade sell kalau ada kenaikan di level 78, tunggu, dan takutnya ada perubahan arah menjadi downtrend di saham gudang garam ini. Pak Haryanto, lalu saham Telkom. Nah, saham Telkom, kita lihat saham blue chip yang satu ini. Ya, Telkom ini sudah mulai konsolidasi. Kalau kita lihat ini polanya mirip-mirip ya. Sejak bulan April lalu, ini ketika ada kenaikan drastis, lalu hari kedua konsolidasi sepanjang 3 pekan. Kejadian juga di tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 16 Juni. Nah, ini kemarin sudah mulai masuk pekan kedua. Jadi mungkin pekan-pekan ini kita akan melihat Telkom masih konsolidasi, support level di kisaran 4550. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin trading boleh coba masuk di level 4550. Namun perhatikan ya, ini kembali lagi saham blue chip biasanya kan digerakkan oleh asing juga Pak Yusuf ya. Kalau asingnya masih net sell, ini agak cukup ngeri sedap karena potensi untuk kembali koreksi cukup dalam. Jadi bagi yang ingin trading boleh, tapi mungkin porsinya sudah sedikit dikurangi. Jadi lebih banyak posisi cash sekarang. Kita lihat jika ada market turun cukup dalam, baru boleh kita tambah posisi. Namun jika turun dalam, lebih baik di trading sempit dengan volume yang tidak terlalu besar ya. Karena memang ini khusus Telkom ya, kita lihat Q2 mungkin akan bagus, tapi juga sentimen market secara keseluruhan pasti akan berpengaruh kepada saham Telkom ini. Lalu Pak Made Adi, technical recommendation untuk saham BHIT. Ya, oke, BHIT masih kasus HT. Yang kemarin ada pembelanya Pak ya. Yang alumni itu. Ya, ini untuk technicalnya juga ada peluang untuk masih koreksi. Ini support di level 115 Pak. Jadi ya kalau ada tarikan tidak panjang, paling 1 hingga 2 hari kenaikannya. Jadi kalau ada turun dalam justru dapat dimanfaatkan untuk spekulasi buy. Tapi sekali lagi untuk sifat spekulasi jangan terlalu full power, sifatnya hanya untuk
ya iseng juga enggak gimana ya. Ya artian volume jangan terlalu banyak-banyak Pak. Jadi untuk spekulasi kalau ada tarikan cukup dalam sampai nembus batas bawah, let's say sampai ke 114, 113, nah itu boleh coba untuk spek buy dan uh, jual ketika sampai ke level 115, 117 kembali Pak. Demikian Pak Made. Pak Felix, technical recommendation untuk BJTM, Garuda dan Demas. Bang BPD Jawa Timur. Nah ini kayaknya agak-agak kalem Pak BPD sekarang ya. Kalau 2 tahun lalu tampaknya sangat-sangat jadi primadona, sekarang ini BJBA juga sudah mulai adem, BJTM juga sudah mulai adem. Sahamnya juga tampaknya kalem lagi di level 640. Nah ini bisa coba trade buy di level 630 buy on weakness, tapi juga jualnya juga agak sempit ya Pak, di rentang 650, 660. Jadi mungkin buat yang ada barang, setiap ada tarikan ini boleh coba dilepas dulu trade sell, karena kalau kita memang sedikit agak membuka ke bawah ya, boleh lebih ini agak mengkhawatirkan, meskipun lihat dari MACD line sudah mulai merapat di area minus dan juga histogram sudah mulai ada sinyal untuk positif, tapi berpeluang juga untuk stabil saja, nggak kemana-mana. Jadi tiap ada tarikan ini sebaiknya dimanfaatkan untuk jualan saja di saham BPD Jawa Timur ini, karena kalau tarikannya tidak panjang, hanya 1-2 hari, hari kedua sebaiknya dijual saja untuk saham BJTM kalau ada tarikan. Lalu Garuda, setelah dipimpin oleh nakoda baru tampaknya agak adem ayem ya, tidak sesilatnya tidak se high profile atau Pak Emir ya. Dulu kan kayaknya banyak iklan dan juga promosinya gencar. Sekarang kan ada dengan Liverpool segala macam. Iya, sekarang sudah mulai agak adem ayem, mungkin untuk mengembalikan income statement ke area hijau lagi. Tapi flat ya kalau. Iya, masalah ini adalah maskapai bintang 5, ibaratnya kayak hotel bintang 5, kita juga harus terus gencar berpromosi dengan high cost tentu saja untuk menarik pengunjung. Kalau maskapai bintang 5 cuman kelolaannya kayak ya LCC gitu yang serba hemat, kayaknya agak nggak cocok juga. Jadi kita harus juga lihat, mudah-mudahan setelah bisa kembali stabil laporan keuangannya, bisa kembali ekspansif di Garuda Indonesia. Itu dari sisi operasional. Nah, dari technicalnya juga ini masih cenderung sideways dan sekarang sudah mulai masuk area overbought ya RSI-nya. Jadi mungkin bisa coba siap-siap untuk take profit bagi yang kemarin nampung di harga 350. Tidak terlalu besar, range-nya memang di 360 saja Pak, tampaknya untuk resisten di saham Garuda Indonesia. Lalu ada Demas, lahan industri, Pura Delta, Wake, Losor. Penasaran sama fundamentalnya. Kalau nggak salah kemarin yang pabriknya Mitsubishi di Demas ya. Iya. Jadi Demas mungkin mau jadi Detroit Van Java ya. Jadi dia mengumpulkan beberapa produsen otomotif untuk buka pabrik di Demas. Nah, lihat dari revenue-nya jatuh ya, Q1-nya ya, tidak terlalu bagus. Net profit juga jatuh hampir separuh, nggak terlalu bagus dari sisi laporan keuangan. Nah, kita lihat ini Q2-nya Pak. Kalau Q2 ada kembali tarikan boleh ikut, tapi kalau misalnya masih menyedihkan kayak Q1 ya belum saat untuk masuk, masih wait and see Pak di saham Demas ini. Lalu Pak Yanto Kosasih, saham KF dan MCOR. Oke, KF. Ya, KF juga ini sideways ya. Nah, ini hari ini ada cukup krusial hari ini. Jika dia mampu tarik ke atas level 3050 dan 2-3 hari berikut ke depannya masih bertahan di sana, nah ini bisa menjadi level support baru, level 3.000 rupiah. Namun jika besok atau hari ini bahkan sampai ke level 350 dan tutupnya di bawah level 3000 lagi, maka sepertinya dijual dulu karena masih dalam posisi sideways, berarti konfirmasi di level 2775 hingga level 3050 rupiah Pak. Jadi perhatikan hari ini dan 3 hari berikutnya. Jadi kalau Bapak ada barang hari ini, lihat hari ini jika dia masih bertahan di atas level 3050 itu masih bisa di hold. Namun jika tampaknya sudah tidak kuat di 3050-nya, boleh trade sell dulu dan tunggu di level 28 untuk kembali masuk di saham
KF. Kenapa? Karena kalau lihat dari indikator MACD-nya ini sudah ada golden cross sebenarnya dan ada peluang untuk technical rebound ke atas lagi. Namun kalau lihat dari stokastik, kalau dia masih confirm di sideways ya, ini stokastik sudah mulai masuk ke area overbought dan agak mulai melandai. Jadi ini agak mix antara MACD dan stokastik. Mudah-mudahan uptrendnya ini confirm, tapi tunggu 2 hingga 3 hari ke depan ini Pak. Lalu MCOR. Nah, MCOR, apa kabar MCOR? Ya, sudah mulai, oh belum, volume masih belum kelihatan ya. Ya, ini dengan masuknya China Consumer Bank, ya mudah-mudahan bisa kembali ngangkat MCOR ini, tapi perlu dilihat lagi volumenya karena saham dengan gerakan yang seperti MCOR dan BEX kemarin ini sangat-sangat tergantung oleh volume. Jika volumenya menebal, berarti dia ada gerakan yang cukup signifikan. Jika volume masih biasa-biasa aja, mungkin sebaiknya digunakan untuk jualan saja daripada kenaikan. Jadi hari ini berpeluang untuk turun lagi atau? Hari ini cenderung masih sideways Pak mungkin, tapi ya untuk masuk enggak dulu. Buat yang punya barang ya di hold pun masih bisa, tapi tiap ada kenaikan yang signifikan harganya seperti tanggal 18 Mei dan 19 Mei tapi tidak diiringi dengan volume yang tebal, maka itu adalah sinyal untuk jual. Sekali lagi, jika ada kenaikan harga yang signifikan tapi tidak ada volume, itu jual. Beda halnya dengan kalau kejadian sebelumnya ya, ini kita lihat ini volumenya cukup besar dan ajak uptrend konstan selama beberapa hari, dia volumenya ada, ini nggak apa-apa untuk di hold. Tapi kalau cuma sehari 2 hari dia habis itu tidur lagi, so volumenya itu jual saja, tidak untuk di hold. Next ada Pak Robertus Emmanuel, saham Kalbe, Pegas dan PP ya. Kalbe tadi sudah dibahas. Nah, Pegas. Nah, ini Pegas. Tadi pagi saya buka-buka chart, ini cukup menarik Pegas karena kalau kita lihat, nah ini kita ganti sampai yang bulanan. Ya, ini harganya sudah sampai ke harga 10 tahun yang lalu sebenarnya nih, di harga 2000-an. Jadi sudah cukup rendah. Kalau dari fundamental juga sebenarnya tidak ada yang buruk dengan Pegas karena memang kemarin terkait dengan gonjang-ganjing merge Pegas dengan Pertagas. Yang terakhir kalau nggak salah dana subsidi gas itu kan dikurangi. Tadinya dia mau pemerintah mau membuat jaringan di 9 kota untuk sekitar 600.000 hunian gitu. Tadinya mau ditambah, ternyata tidak jadi gitu. Jadi sebenarnya tetap gitu. Jadi ya. Padahal sebelumnya wacananya mau ditambah gitu. Jadi itu sih mungkin yang membuat agak berat ya langkahnya. Karena memang investasinya cukup besar sih, membuat jaringan perkotaan gitu ya. Ya, tapi memang kalau di Jakarta sendiri juga memang agak agresif ya untuk pembangunan pipa gas ya, seperti yang di depan Mall Pondok Indah tuh masih belum beres sampai sekarang. Jadi untuk sekarang mungkin masih belum kelihatan, tapi beberapa tahun depan kalau sudah jadi JIPMO, jadi gasnya, baru kita bisa melihat ada peningkatan di revenue. Jadi ini untuk long term it's a bargain price mungkin ya, tapi untuk sekarang tampaknya masih coba wait and see dulu, kita hold saja di saham Pegas ini. Kalau Bapak ingin coba trading, mungkin boleh, sekarang sudah ada di area support, coba di level 2230 hingga 2250 dan trade sell di kisaran 2400 atau mungkin 2375 ya untuk lebih moderate-nya untuk trade sell di saham Pegas. PTPP. Next ada PTPP. Ya, kemarin PTPP juga ini ada di area oversold ya stokastiknya, jadi mungkin kalau lihat dari trennya masih sideways, boleh coba trade buy di kisaran 3.100 hingga ke 3.300. Dan kita PTP juga tahun ini masih banyak proyek yang baru dan masih optimis juga kayak untuk mencapai target full year ya. Jadi kita bisa bet on PTP. Memang kalau lihat dari harganya cenderung agak stabil akhir-akhir ini pasca kenaikan di bulan Mei lalu ya Pak. Jadi kita lihat ketika point support ada di kisaran Rp3.000. Jika dia jebol ke bawah, maka arahnya bisa kembali ke level 2.700. Namun jika masih tertahan di level Rp3.000, ini masih cukup aman untuk di hold di PTPP, dan dalam jangka pendek tampaknya bisa buy on weakness di 3.000 hingga 3.100. Tapi PTPP ini satu-satunya BUMN karya yang belum dapat ini ya, proyek transportasi ya. Wika sudah ada di Jakarta LRT, Adi juga LRT, Waskita di Palembang LRT. Nah, PTPP tinggal yang belum. Nah, ini
Ini ada dua sisi Pak. Satu mungkin karena PTP merasa dia mandiri ya. Jadi kalau kalau ini saya pengamatan saya ya, kalau lihat gedung-gedung tinggi di Jakarta, di tower crane-nya untuk yang BUMN lebih banyak PTPP daripada punya yang Adikarya atau Wika lain-lain. Ini itu tidak hanya untuk gedung pemerintah Pak, gedung swasta. Jadi artinya mungkin PTP ya kita tidak perlu ngejar proyek itu pun kita sudah bisa survive dan masih bisa thriving gitu loh. Jadi ini satu sisi bagus untuk PTP karena dia mandiri, karena kalau proyek pemerintah selesai ya yang lain kembali harus ngais-ngais lagi, tapi PP sudah cukup kuat posisi ya. Tapi sisi lain adalah untuk growth mungkin PP tidak akan bisa seagresif yang lain, yang BUMN lain ya karena ada proyek pemerintah. Tapi ini kalau saya lihat ini adalah bagus untuk PP karena dia lebih mandiri dan buat orang yang mandiri biasanya akan bisa survivalnya lebih besar ya daripada yang biasa disuapin. Jadi itu plusnya dari PP kok saya lihat secara pribadi ya. Next ada Ibu Vivi, saham Medco. Oke, kita lihat saham Medco. Ya, Medco ada peluang untuk tarikan dulu ini Bu, namun juga lihat dari volumenya nggak terlalu besar, mungkin tarikannya juga akan cukup moderate saja dengan target resisten di kisaran 2.600 kayak ini, jadi agak cukup tipis. Kalau Ibu kemarin ada barang di bawah mungkin nanti coba 26, coba di trade sell dulu dan tunggu ada koreksi untuk kembali tampung jika ingin trading di saham Medco. Tapi memang kalau lihat dari volume yang tidak banyak, tidak terlalu besar, jadi mungkin gerakannya juga akan minim saja di saham Medco ini Bu. Demikian Ibu Vivi. Ya, tampaknya sudah habis ya Pak pertanyaannya Pak Jasa ya. Kita akan cukupkan untuk Philip Webinar isi hari ini. Kita jumpa lagi untuk esok hari Selasa tanggal 18 Juli. Ya, terima kasih atas atensinya pagi dan salam cuan.